pagi dulu. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Iya, meskipun siang hari panas ya, tapi insya Allah semangatnya tetap semangat pagi. Baik, yang saya hormati Ibu Maria Widarsi Lestari selaku Kepala SD Negeri Cacapan 3 dan Bapak Ibu Guru SD Negeri Cacapan 3 yang saya hormati. Terima kasih untuk waktu yang telah disediakan untuk saya pada kesempatan siang hari ini. Saya akan melakukan diseminasi dari aksi nyata yang saya lakukan terkait dengan budaya positif yang pernah saya lakukan. Mungkin sebelum saya menyampaikan beberapa hal yang pernah saya lakukan di kelas, sebelumnya kita kenali dulu apa itu budaya positif. Ya, budaya positif mungkin ada yang bisa mendefinisikan budaya positif itu apa? Kalau dari segi kata budaya itu berarti sesuatu yang sudah terbiasa, sudah dilakukan berulang-ulang, tidak hanya sekali dua kali, tapi ini sudah menjadi ciri khas, sudah menjadi kebiasaan. Nah, ini budaya. Dan di sini budayanya budaya positif, berarti suatu kebiasaan yang baik. Nah, harapannya apa? Budaya positif ini adalah nanti yang akan menjawab, yang menjadi solusi. Mungkin saat ini kita semua sama-sama merasakan keresahan generasi zaman now, anak-anak zaman now yang kita sebut sebagai Gen Z itu sungguh tantangannya sangat luar biasa, dan dimana mereka nanti akan menjadi generasi emas, akan menjadi generasi yang nanti jadi tumpuan Indonesia 2045 atau di zamannya emas. Makanya kita sebut sebagai generasi emas. Nah, untuk bisa membentuk karakter, apalagi karakter ini juga menjadi ciri khas dalam pembelajaran di kurikulum Merdeka. Jadi kurikulum Merdeka ini kita fokus untuk karakter seseorang, untuk membentuk karakter anak. Nah, bagaimana membentuknya? Membentuknya yaitu dengan budaya positif. Nah, bagaimana tentang budaya positif itu dan bagaimana cara membentuknya? Nah, kita akan berkenalan lebih lanjut. Yang pertama, kita ke konsep inti dari budaya positif. Dari konsep inti budaya positif ini nanti kita akan mencoba kita awali dari perubahan paradigma belajar, kemudian nanti ke disiplin positif sampai ke segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nanti kita pelajari lebih lanjut lagi. Nah, ini langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk kita bisa menjalankan budaya positif di sekolah kita. Ya, selain di sekolah kita, bisa juga kita terapkan di rumah untuk anak-anak kita yang belum menikah, ya berarti nanti kalau sudah menikah untuk mendidik anak-anak. Kita ke materi pertama dulu tentang perubahan paradigma belajar. Untuk menuju ke disiplin positif atau ke budaya positif, langkah yang pertama harus kita lakukan adalah dengan mengubah paradigma, mengubah pemikiran. Tadi sudah disebutkan bahwa budaya itu adalah suatu kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus. Dan pasti kalau kita melakukan suatu kebiasaan, itu pasti ada yang melanggar, gitu ya. Ada yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, makanya kita di sini mencoba mengubah paradigma dulu. Yang pertama dari paradigma stimulus respon. Ya, kita mungkin sudah mengenal ini. Ya, stimulus respon itu berarti kita melakukan sesuatu kalau ada stimulusnya. Gitu. Nah,
dari yang stimulus respon menuju ke teori kontrol. Nah, ini karena kita di sini nanti perannya kita sebagai guru. Bagaimana kita sebagai guru atau seorang guru membimbing anak-anak kita, menciptakan lingkungan belajar kita menjadi lingkungan yang berbudaya positif. Yang pertama, realitas atau kebutuhan itu sama. Kalau teori stimulus respon itu punya pola pikir seperti itu. Namun kalau untuk teori kontrol itu berbeda. Jadi kebutuhan antara orang satu dengan orang yang lain itu berbeda. Aplikasinya di dalam kelas apa? Kalau teori stimulus respon, kita menganggap semua kebutuhan anak didik kita itu sama. Oh, semuanya perlu belajar. Ibarat kita makan, oh semuanya perlu makan nasi nih. Semua perlu makan dengan menu yang sama. Tapi kalau teori kontrol itu setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda. Oh, mungkin bagi anak yang berat badannya A, jenis karbonnya ini, karbonnya sekian. Oh, anak ini harus lebih banyak proteinnya. Oh, anak ini harus lebih banyak sayurnya. Nah, itu akan berbeda-beda karena kebutuhannya berbeda-beda. Kemudian yang selanjutnya, semua orang melihat yang sama. Itu kalau di stimulus respon. Nah, kita harus bergeser. Paradigma kita harus kita ubah bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Seperti misalnya melihat suatu masalah, ya. Seperti kemarin di kasus di kelas saya itu ada anak yang melihat satu perilaku itu sebagai, saya nggak bercanda kalau seperti ini. Tapi ada yang bilang, kalau kayak gitu saya bercanda. Nah, ini kalau kita masih berparadigma dengan stimulus respon, maka kita akan menganggap BKP salah. BKP semuanya itu melakukan suatu kesalahan tertentu. Nah, tapi kalau misalnya di teori kontrol, kita akan melihat masing-masing orang itu punya gambaran yang berbeda, punya sudut pandang sendiri, punya pandangan masing-masing. Kemudian yang selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu kalau di teori stimulus respon. Nah, kita harus bergeser. Bergesernya apa? Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika kita dengan orang lain punya pendapat yang berbeda, itu suatu hal yang wajar. Tidak lantas semua orang harus berpikiran yang sama dengan kita atau sependapat dengan kita. Karena apa? Kita semua di sini pasti melakukan sesuatu itu punya tujuan. Termasuk kita di kelas, implementasinya di kelas. Ketika anak misalnya sedang belajar, dia main sendiri atau dia mungkin mencari perhatian kita ya dengan berbuat yang tidak sesuai dengan kelas kita. Nah, itu bisa jadi anak punya tujuannya sendiri. Anak punya tujuan berperilaku. Ketika anak bercanda, ketika anak dia tidak memperhatikan pelajaran, dia pasti punya tujuan. Tidak bisa kita memaksakan anak untuk yang harus sesuai dengan kemauan kita. Nah, itu realitanya atau yang sesuai dengan kondisi real yang ada di lapangan. Kita harus bergeser. Kemudian yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu kalau teori stimulus respon. Nah, di sini untuk budaya positif kita harus bergeser ke teori kontrol, yaitu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, tadi. Ya, semua perilaku kita itu memiliki tujuan. Kemudian kita lanjut, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini kita harus bergeser, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Nah, mungkin di sini kalau kita contohkan saja, misalnya coba sekarang Bapak Ibu semuanya mengepalkan tangan dengan cara ibu jarinya dimasukkan ke dalam. Ya. Jadi posisinya seperti ini. Coba buka. Boleh dibuka? Oke. Boleh dibuka? Oh, boleh dibuka? Ya. Boleh dibuka?
Oke. Oh iya. Kalau misalnya ketika boleh nggak kita memutuskan, misalnya Bu Mufti mengepalkan tangan, mungkin Bu Mufti memang nggak membuka. Ketika saya menyuruh membuka, Bu Mufti akan membuka nggak? Oke, saya minta sekarang yang selanjutnya. Dibayangkan Bapak Ibu punya satu barang yang sangat berharga. Kemudian digenggam, nggak ada yang orang lain boleh tahu. Coba sekarang digenggam tangannya, nggak ada orang lain yang boleh tahu. Coba bukti dibuka. Kenapa nggak mau? Ya, coba tadi buka punya Bapak, nggak boleh juga. Coba dibuka, oh nggak boleh juga. Oh iya. Tadi ketika nggak ada apa namanya, saya cuma diminta menggenggam, terus saya minta buka, Bapak Ibu semuanya membuka ya. Tapi ketika saya kasih clue, ada barang berharga yang nggak boleh orang lain tahu, saya minta buka, Bapak Ibu mau membuka nggak? Kenapa tidak mau? Rahasia, ya. Berarti di sini yang mengontrol atau yang memerintahkan diri Bapak Ibu semua untuk membuka tangan, apakah boleh dibuka atau tidak, itu siapa sebenarnya? Apakah saya di sini? Tidak, tapi diri sendiri. Nah, ini teori kontrol. Jadi hanya kita yang bisa mengontrol diri kita, bukan orang lain. Meskipun saya instruksinya sama, hanya beda dulu, ya. Karena ada rasa, oh ini berharga nih, memang nggak boleh orang tahu. Ya, Bapak Ibu langsung menyimpan. Tapi kalau tadi, kenapa kok tadi ketika pertama saya minta buka, Bapak Ibu juga membuka? Yang mengizinkan membuka siapa? Iya, bukan saya ya. Meskipun saya memaksa, kalau Bapak Ibu nggak mau, ya nggak akan terbuka. Nah, itu adalah salah satu contoh bahwa yang punya hak atau yang bisa mengontrol dirinya sendiri adalah kita sendiri. Begitu juga anak-anak kita. Kita sebenarnya nggak bisa mengontrol anak-anak kita. Kenapa anak-anak kita mau nurut dengan kita? Itu karena mereka sudah mengizinkan dirinya sendiri untuk mau dikontrol oleh orang lain. Ya. Tapi aslinya yang mengontrol diri sendiri itu adalah anak didik kita. Nah, oleh karenanya nanti ini menjadi satu PR tersendiri atau satu pekerjaan tersendiri, satu landasan pikiran supaya nanti budaya positif itu bisa berjalan. Salah satunya dengan menggeser paradigma kita dari teori stimulus respon ke teori kontrol. Kemudian yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Ya, itu kalau di stimulus respon itu paradigma yang lama. Seorang guru, oh saya bisa mengontrol anak murid didik saya. Tapi kalau di teori kontrol tidak bisa, karena kembali lagi ke poin sebelumnya. Terus yang nomor 7, pemaksaan ada pada saat bujukan, ada bujukan ya. Wah itu agak tipis sedikit maaf. Ya. Tapi kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan benar. Jadi kalau teori stimulus respon, tadi seseorang itu bisa melakukan sesuatu karena ada paksaan dan bujukan. Tapi kalau di teori kontrol, nanti adanya kolaborasi dan konsensus, itu akan ada pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Tapi kalau teori kontrol menang-menang. Jadi kalau di teori stimulus respon, kita sama anak, mungkin kita berpikirnya kita harus menang dari anak. Kita yang harus berhasil. Kita harus berhasil mengontrol anak. Anak harus ikut dengan kita. Nah itu berarti maksudnya adalah kita menang, anak kalah. Karena anak harus ikut dengan kita. Tapi kalau teori kontrol, kita menang, anak juga menang. Teorinya gitu. Ya, ini paradigmanya. Nah, bisa diterima ya untuk di sini. Jadi kita bisa bareng-bareng untuk bergeser. Ini memang hal baru dan tentunya tidak mudah
kita bisa mengamalkan atau menjalankan ini semua. Oleh karenanya kita butuh kolaborasi, kita butuh bareng-bareng bersama-sama untuk menjalankan ini di sekolah kita. Dan ini butuh proses, tidak semudah kita membalikan telapak tangan. Apalagi perubahan paradigma. Nah ini yang muda-muda ya, Bapak Ibu guru yang muda-muda ini utamanya yang masih fresh, jadi masih mudah kalau untuk berubah paradigmanya dari paradigma yang lama ke paradigma yang baru. Nah kemudian yang selanjutnya, untuk kita bisa menjalankan budaya positif di sekolah kita, kunci utama yaitu dengan disiplin positif. Tadi kita sudah menyampaikan, bersama-sama kita sepakati bahwa budaya itu yang dilakukan terus-menerus. Berarti kita melakukan sesuatu dengan terus-menerus, kita melakukannya harus dengan disiplin gitu. Disiplin, mungkin kalau mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak teman-teman? Apa yang ada di pikiran Bapak Ibu guru? Taat aturan, taat waktu. Disiplin, mungkin kalau dengar kata disiplin, oke, kalau jadi kalau orang yang disiplin itu pasti orang yang taat aturan, gitu. Apalagi sama, ya rata-rata berarti berpikiran sama ya. Untuk disiplin itu adalah kita taat dengan aturan. Baik, kita kenali lebih jauh makna kata disiplin. Disiplin di sini kita mengarahnya ke disiplin positif, yaitu suatu kebiasaan untuk menuju ke kebiasaan yang baik. Karena disiplin positif ini kunci dari bisa dijalankannya budaya positif tadi. Nah, disiplin positif itu merupakan bentuk kontrol. Jadi disiplin itu sebenarnya adalah bentuk kontrol diri. Seperti tadi, kita mau membuka tangan kita atau tidak, itu kan kita yang mengontrol. Berarti kalau kaitannya dengan aturan, kita mau taat atau tidak dengan aturan, itu adalah bentuk kontrol diri kita. Nah itu disiplin. Ya. Nah, untuk bisa mencapai disiplin ini, kalau di makna atau makna dari disiplin positif ini adalah bentuk kontrol diri untuk bisa menuju atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Nah, tujuan yang mulia ini adalah nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang. Jadi bentuk kontrol diri untuk menuju ke tujuan yang mulia. Kalau misalnya di sini mungkin kalau tujuan mulia atau nilai-nilai, kita nggak akan lepas dari ajaran agama ya. Kalau misalnya yang beragama Katolik bisa mengontrol diri, mendisiplin, karena saya harus disiplin untuk selalu pergi ke gereja, selalu berdoa pagi. Kalau yang Muslim yang mengontrol diri untuk selalu disiplin sholat 5 waktu. Nah itu bentuk kontrol diri, bentuk disiplin gitu. Jadi disiplin di sini tidak hanya selalu dengan taat pada peraturan, tapi lebih ke bentuk kontrol diri. Nah, Ki Hajar Dewantoro mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Mungkin kalau tadi disiplin itu taat dengan peraturan, berarti kira-kira terikat atau tidak? Terkekang atau tidak? Iya, terkekang ya. Orang yang disiplin itu orang yang lempeng, orang yang taat dengan aturan, taat, berarti kan itu terasa terkekang. Namun sejatinya di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Dan ini dasar dari kurikulum merdeka itu sendiri. Kurikulum merdeka itu bisa berjalan ketika semua yang berperan, baik stakeholdernya, baik guru maupun murid, sudah memiliki disiplin yang kuat. Nah, kalau kita kembalikan tadi dengan makna disiplin adalah kontrol diri, maka kita
diri yang kuat. Arti merdeka itu apa? Mungkin ada yang merdeka itu bebas. Ya, ada lagi merdeka itu apa? Selain bebas, menjalankan sesuatu sesuai keinginannya, ya, betul. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu tidak terperintah. Merdeka itu tidak terperintah. Jadi merdeka itu bukan bebas sebebas-bebasnya, tidak. Tapi merdeka itu memerdekakan diri kita untuk tidak terperintah. Nah, nanti merdeka belajar itu menuju ke sana, menuju ke anak-anak untuk melakukan sesuatu yang tidak terperintah. Oleh karena di sini disiplin positif, disiplin yang kuat itu dibutuhkan untuk menjalankan kurikulum merdeka. Kemudian tujuan dari disiplin positif, nah ini, karena disiplin positif itu merupakan kunci juga dari menjalankan merdeka belajar atau kemerdekaan itu ada, maka di sana ada disiplin yang kuat. Maka disiplin positif ini bertujuan untuk menanamkan motivasi intrinsik murid-murid kita. Jadi kalau mungkin kemarin ketika di sesi sebelumnya Bu Mufti pernah mengeluarkan unek-unek ya, yang ketika bagaimana ya caranya anak-anak itu tanpa kita perintah bisa dengan sadar ya sholat 5 waktu, yang menjalankan aturan-aturan yang ada di sekolah. Nah, inilah kuncinya. Kuncinya dengan kita menjalankan disiplin positif. Nah, nanti dengan menjalankan disiplin positif ini tujuannya adalah untuk membangun motivasi intrinsik. Karena merdeka tadi tidak terperintah, jadi mereka bisa mengontrol diri mereka sendiri, mereka yang memerintah diri mereka sendiri. Gitu. Nah, oleh karenanya ini sangat penting atau tidak kira-kira? Penting ya kita terapkan di sekolah kita. Kemudian sebelum kita menuju ke bagaimana sih caranya menjalankan disiplin positif, karena tadi tujuan disiplin positif adalah menumbuhkan motivasi intrinsik untuk murid bisa menjalankan nilai-nilai yang utama. Nah, ini ada beberapa nilai-nilai kebajikan universal yang bisa kita tuju. Ini tidak terikat hanya ini saja, ya. Tapi bisa juga kita menggunakan nilai-nilai kebaikan yang lain atau kebajikan yang lain. Nah, ini dari beberapa sumber saya mengambil yang mungkin umum kita pakai ya. Yang pertama ada profil pelajar Pancasila, jelas itu nilai-nilai yang memang kita dengungkan saat ini, kita upayakan saat ini, apalagi sampai sekarang itu kan kita menempuhnya dengan P5 ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, karena memang harapannya peserta didik nanti bisa memiliki nilai-nilai kebajikan ini. Nah, itu nilai-nilai kebajikan nanti ada ini, ada toleransi, rasa hormat, integritas. Insya Allah kalau untuk nilai-nilai kebajikan bisa ya. Nah, nilai-nilai inilah yang nanti akan dituju di disiplin positif atau budaya positif. Jadi nilai-nilai kebajikan ini yang nanti akan kita jadikan budaya, akan kita budayakan di sekolah kita. Ya, jadi bukan nilai-nilai yang lain, nilai-nilai kebajikan gitu, yang akan kita budayakan melalui disiplin positif. Nah, untuk bisa menjalankan disiplin positif, tadi kita sudah tahu maknanya disiplin positif, pentingnya disiplin positif. Kemudian apa sih tujuannya dari tujuan dari disiplin positif? Kan tadi untuk menanamkan motivasi intrinsik murid-murid menuju atau mencapai nilai-nilai kebajikan. Nah, untuk bisa menjalankannya, kita juga harus bisa memahami kebutuhan dasar manusia. Kenapa kita harus tahu? Kenapa kita harus tahu nih kebutuhan dasar
dari manusia untuk bisa menjalankan disiplin positif, kenapa ya kita harus tahu ini ya? Ya. Tadi kita akan bergeser paradigmanya dari teori stimulus respon, kita bergeser ke teori kontrol. Nah, tadi di teori kontrol salah satunya adalah apa tadi? Setiap orang memiliki tujuannya masing-masing. Nah, tujuan setiap orang melakukan sesuatu itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ya, jadi yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan, itu pasti tujuannya tanpa kita sadari itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Nah, apa manfaat kita mempelajari ini? Dengan kita tahu apa sih kebutuhan dasar setiap manusia, nanti kita bisa lebih memahami apa yang dibutuhkan oleh anak didik kita. Jadi ketika nanti anak-anak tidak bisa menjalankan nilai-nilai kebajikan yang akan kita tuju, kita bisa gali kenapa anak melakukan ini, kebutuhan apa yang berusaha mereka penuhi. Nah, itu nanti kita akan gali di situ. Nah, kebutuhan dasarnya apa? Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Nah, kita bekerja tentunya juga untuk memenuhi kebutuhan ini ya. Iya, bekerja biar dapat uang, bisa beli makan untuk kita bertahan hidup. Nah, kalau anak-anak bertahan hidupnya bagaimana? Contohnya apa? Belajar ya. Kemudian ada yang mungkin pernah membaca suatu kasus seperti ini. Ada anak yang suka mengambil makanan milik temannya. Di sekolah kita juga pernah ya yang ada seperti itu ya. Mungkin kalau kita hanya melihat tanpa melihat kebutuhan dasarnya ini, kita langsung akan nggak boleh, kamu nggak boleh mengambil makanan itu. Nah, namun dengan kita memahami ini, kita bisa bertanya dulu, kenapa kok dia mengambil makanan temannya? Kalau ternyata ketika digali, dia mengambil makanan temannya itu karena dia tidak punya uang untuk jajan, dia tidak punya makanan untuk dimakan, berarti dia berbuat seperti itu untuk memenuhi kebutuhan dia bertahan hidup. Mengambil uang misalnya. Nah, ini harus kita gali. Kenapa sih? Kenapa? Nah, ini teori kontrol itu memang nanti menggali mengapa kok anak si A melakukan ini, tujuannya apa? Untuk apa? Nah, terus yang selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, mungkin ada yang bisa memberikan contoh kasih sayang dan rasa diterima? Memvalidasi perasaan, contohnya? Tidak ada yang salah ya, betul. Jadi setiap anak itu ketika ada kasusnya ya tadi ya. Tadi ada ya yang berantem. Tadi pagi ada anak yang berantem. Oh iya, saya malah belum tahu ini. Kelas berapa yang berantem ini? Ya betul seperti itu. Bisa jadi seorang anak mungkin karena di rumah tidak pernah diperhatikan, kemudian kurang kasih sayang oleh orang tuanya. Di sekolah kok juga ternyata teman-temannya mungkin tidak suka dengan dia, kemudian banyak menjaga jarak dengan dia. Dia jadi merasa sudah di rumah tidak disayang, di sekolah saya tidak diterima, dimarahin bu guru gitu ya misalnya ya. Nah, itu terus dia mengungkapkannya dengan melampiaskannya itu dengan berantem dengan temannya. Nah, oleh karenanya ketika ada anak yang
juga butuh ya rasa seperti itu. Sangat, saya juga sama. Kita juga sama. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga adalah penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah ini mungkin banyak ya terjadi di antara kita. Yang mungkin ada seseorang yang berperilaku, kalau kita ini bicaranya budaya positif, berarti mungkin dia perilakunya negatif, ya, yang nggak cocok nih dengan norma-norma yang ada, yang nggak cocok dengan nilai-nilai yang ada. Nah, mungkin itu bisa jadi seseorang tersebut itu sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan penguasaannya. Dia pengen diakui untuk kemampuannya. Nah, ini kita juga harus sadar. Anak didik kita juga ada yang seperti itu. Ya, misalnya dia pernah mengerjakan sesuatu, tidak pernah diapresiasi. Misalnya, ngapain aku ngerjain? Udah nggak usah ngerjain tugas lagi aja. Nah, ternyata dia mengerjakan tugas itu, tidak mengerjakan tugas itu bukan karena dia malas, bukan karena dia tidak mau, tapi karena sebenarnya saya nggak diakui kok. Saya butuh diakui. Gitu. Nah, contohnya seperti itu. Nah, nanti memang perlu ekstra ya, kita perlu kejelian. Tapi insya Allah jika kita niatkan semuanya untuk mendidik anak didik kita, itu akan menjadi catatan amal kebaikan kita juga. Kemudian yang keempat yaitu kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Nah, mungkin ketika kita di kelas ada anak didik kita yang merasa ogah-ogahan, malas atau malah tidur, atau malah mungkin dia temannya ngerjain. Ada juga di kelas saya temannya ngerjain tuh dia yang keliling kemana. Ternyata dia terbiasa terkekang di rumah, jadi dia butuh akan kebebasan. Lalu dia mengekspresikannya di sekolah dengan banyak jalan-jalan, ya, dengan banyak jalan-jalan. Ini beberapa, itu saya menemukan kasus seperti ini beberapa. Dulu ketika saya masih yang di Bekasi juga gitu. Ada anak yang kerjanya tuh kalau di kelas muter aja di kelas gitu. Ternyata kalau di rumah, masya Allah ibunya nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Dia terkekang. Akhirnya pelampiasannya di sekolah. Dia butuh kebebasan. Gitu. Kemudian kebutuhan yang terakhir yaitu akan kesenangan. Ya, dia butuh merasa senang. Ini hampir terkait ya dengan kebutuhan kebebasan tadi. Oleh karenanya memang kita gimana caranya ya guru itu memang terus palu gada ya. Kita ya harus menyediakan apapun kebutuhan anak didik kita. Salah satunya membuat anak didik kita itu senang. Gitu. Ya. Ini tentang kebutuhan dasar manusia. Ada 5. Dan ini bukan hanya anak-anak. Kita semua juga sama. Kita kalau salah satu, saya juga jadi yang ketika mendapat materi ini jadi merefleksikan diri. Saya pernah di rumah tuh yang nggak ada apa-apa, ngomel aja gitu ya. Suami yang kena gitu kan. Ngomel aja. Ternyata setelah direnungi, oh iya saya sedang butuh pengakuan dari suami saya. Saya sudah melakukan ini, saya butuh pengakuan. Kemudian gimana hasilnya? Terus kemudian ketika dirasa saya butuh kebebasan nih, kok selama ini tertekan banyak tugas dan sebagainya, saya butuh refreshing. Ya ternyata kalau salah satu kebutuhan nggak terpenuhi juga kita emosi sendiri, kita ya greget sendiri. Mungkin kalau kita orang dewasa ya dilampiaskannya dengan marah-marah lah, dengan inilah gitu ya. Kalau yang masih muda ya mungkin marahnya sama teman, marahnya sama apa, sama siapa gitu ya. Kalau yang ibu-ibu biasanya dilampiaskannya di rumah ya. Gitu. Nah ini anak-anak juga gitu. Mereka melakukan sesuatu itu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dan kalau kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, biasanya dia memberontak. Biasanya dia meluapkan atau melampiaskannya itu dengan hal yang negatif biasanya untuk memenuhi kebutuhannya itu. Nah, kemudian untuk menjalankan disiplin positif ini, setelah kita tahu kebutuhan
manusia, kebutuhan dasar manusia, kita juga harus pahami tentang tiga teori motivasi perilaku manusia. Mengapa kok manusia itu berbuat sesuatu? Pasti ada motivasinya. Nah, motivasi yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini biasanya anak-anak gini, misal pas upacara itu kalau nilai positifnya, nilai kebajikannya, upacara ditujukan untuk menghormati pahlawan, nasionalisme gitu ya. Itu harusnya bersikap siap. Tapi kadang anak-anak, aku siap aja, soalnya nek goyang-goyang nanti aku dipanggil nama bapak ibu guru terus dibaris sendiri. Nah, akhirnya mereka mau siap itu karena apa? Karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita mungkin juga gitu, sama ya. Jangan berangkat telat, nanti ada hukumannya. Nah, itu teori perilaku manusia, motivasi yang pertama. Motivasi yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi seseorang itu mau melakukan sesuatu kalau dia dapat imbalan. Ini saya masih kecil juga gini loh. Pernah di motivasi yang kedua ini, saya mau melakukan sesuatu kalau saya dapat hadiah gitu, dari orang tua saya. Saya pernah melakukan seperti itu ya, mengalami itu. Mungkin bapak ibu guru juga sama. Nah, anak-anak didik kita juga iya. Pernah saya tanya ke anak didik saya, dia sedikit sedih. Kenapa kok kamu sedih? Nilai saya jelek, Bu. Emang kenapa kalau nilainya jelek? Lah ibu, saya tuh berjanji kalau saya nilainya bagus, saya mau dikasih CD Korea, dibelikan CD K-pop gitu katanya. Itu katanya harganya lumayan ya. Saya 400-500 ribu, wah lumayan. Makanya dia termotivasi, dia sedih banget. Nilainya pada 89. Tapi ibunya menjanjikan kalau 90 ke atas, yang kurang 1 poin ya. Dia sedih banget, sampai sedih seperti itu. Terus memang kemarin sudah melakukan, saya sudah belajar Bu, saya sudah belajar, udah ini biar saya tuh dapat nilai 90 ke atas supaya saya dapat hadiah. Makanya dia mau belajar, mau belajar sungguh-sungguh itu karena supaya dapat hadiah. Nah, ini motivasi yang kedua. Motivasi yang ketiga adalah dia melakukan sesuatu atau seseorang melakukan sesuatu itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini motivasi yang ketiga. Contohnya, kita disiplin berangkat pukul 7, maksimal pukul 7 sampai sekolah. Kenapa kok kita berangkat pukul 7? Nah, kalau di motivasi yang ketiga ini adalah karena saya pengen menjadi pribadi yang disiplin tepat waktu. Saya pengen menghargai waktu. Oleh karena saya datang tepat waktu. Atau misalnya kalau yang muslim ya, saya mau sholat tepat waktu. Kenapa? Kenapa mau sholat tepat waktu? Karena saya ingin mendapatkan keutamaan dan saya pengen menjadi muslim yang baik. Nah, contohnya seperti itu. Nah, di disiplin positif, motivasi yang akan kita tuju adalah motivasi yang ketiga. Gimana kita mendorong, menuntun peserta didik kita untuk bisa menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini tujuannya di sini ya. Disiplin positif itu tujuannya nanti ke sini. Kita memotivasi ke yang tiga. Jadi anak melakukan sesuatu bukan karena ada hukuman atau bukan karena ada penghargaan. Mengapa kok begitu? Karena dengan hukuman itu akan membuat anak merasa terancam, ya, dia merasa tertekan. Karena kenapa? Hukuman ini biasanya bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Contohnya, ya, anak tidak pakai sepatu, sudah baris di sana. Atau kalian
pastinya biasanya kalau hukuman itu tidak membuat anak sadar. Kenapa kok harus berpakaian tertib? Kenapa harus bersepatu hitam? Nah, tapi dia yang dirasa ketika dihukum akan apa? Yang ada beberapa malah jadi dendam. Nah, makanya akhir-akhir ini ada kasus ya, yang mohon maaf kemarin ada guru yang dibacok oleh murid. Nah, ini mungkin karena salah satu faktornya adalah karena dihukum dan memunculkan rasa dendam. Oleh karenanya kita sebagai guru mencoba menghindari itu, ya, mencoba menghindari hukuman. Kemudian selain hukuman kita kenal konsekuensi. Kalau hukuman itu kan sama atau tidak ya kira-kira hukuman dan konsekuensi? Sama atau tidak? Bedanya apa? Kalau konsekuensi itu lebih ke ketika kamu melakukan tindakan ini, ya konsekuensi dari tindakan itu adalah begini. Tapi kalau hukuman itu yaitu spontanitas. Oke, betul sekali. Jadi hukuman itu spontanitas. Tapi kalau konsekuensi sebelumnya sudah diketahui oleh si anak. Tapi kira-kira konsekuensi ini efektif atau tidak kira-kira? Akan menumbuhkan nilainya atau belum? Mungkin kalau dibandingkan hukuman, konsekuensi ini lebih efektif ya. Tapi di disiplin positif ini nanti belum bisa 100% untuk menumbuhkan motivasi intrinsik. Karena kalau dari konsekuensi ini anak masih dimotivasi ekstrinsik, masih motivasi eksternal. Oh, saya nggak melakukan ini supaya tidak dapat konsekuensinya ini. Gitu. Nah, kemudian penghargaan. Ada yang masih memberikan penghargaan? Saya masih. Ya. Dan dari materi ini saya juga jadi tahu ternyata penghargaan itu secara tidak langsung menghukum. Oleh karenanya ada kata-kata dihukum oleh penghargaan. Gitu. Kenapa kok menghukum? Karena beberapa penghargaan itu sama nilainya dengan memberikan hukuman. Penghargaan itu tidak efektif karena itu hanya akan memotivasi dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek tidak akan bertahan lama. Anak tidak memaknai kenapa toh kok aku berbuat seperti ini. Contohnya, ketika anak dijanjikan tadi kamu dapat nilai 90, nilai 100 akan bunda beri hadiah. Nah, berarti anak tadi belajar karena apa? Supaya dapat hadiah. Okay. Bukan karena saya itu memang butuh untuk belajar. Saya butuh untuk menuntut ilmu, bukan seperti itu. Gitu. Ya. Kemudian penghargaan itu juga merusak hubungan. Merusak hubungannya bagaimana kalau kita di kelas, misalnya ada anak A kita kasih hadiah. Kira-kira yang lain nanti jadi merry enggak? Ada yang merry. Oh, itu dikasih hadiah sih, aku enggak. Lainnya enggak suka. Terus akhirnya ada mungkin malah ada yang murid jadi enggak suka sama gurunya. Nah, itu merusak hubungan. Oleh karenanya penghargaan itu juga belum efektif untuk menjalankan disiplin positif karena ini masih dengan motivasi eksternal. Tadi kunci dari disiplin positif itu adalah membangun motivasi internalnya atau motivasi intrinsik. Nah, oleh karenanya kita di sini untuk menjalankan disiplin positif itu kita menggunakan pendekatan restitusi. Mungkin ada yang pernah dengar tentang restitusi atau baru kali ini? Oh, pernah tapi belum tahu artinya. Mungkin ibu-ibu bapak baru kali ini. Sama, saya juga baru tahu ketika dapat materi ini. Kita tularkan, kita bareng-bareng kita pahami, nanti kita jalankan. Jadi restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Misalnya ada anak yang bermasalah tadi, gimana caranya? Berarti kan anak tadi, ya dalam bahasa umum kita anak tadi salah gitu ya. Nah, bagaimana cara kita memperbaiki anak yang memiliki kesalahan tadi, ya?
sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, oleh karenanya nanti di budaya positif ini, untuk bisa menjalankan budaya positif, untuk menuju ke budaya positif, kita menjalankan disiplin positif dengan pendekatan restitusi namanya. Nah, ini pendekatan restitusi. Nah, ini restitusi itu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi nanti kata kunci dari restitusi ini adalah murid bisa problem solving dari kesalahan mereka. Jadi kesalahan itu adalah suatu proses belajar. Kesalahan itu sendiri juga merupakan proses belajar. Nanti di sini murid kita ajak dengan restitusi itu, kita ajak untuk mencari solusi untuk masalahnya dan membantu murid untuk berpikir mereka akan menjadi orang yang seperti apa. Kata kuncinya di situ. Jadi mereka bisa problem solving dan bisa menentukan mereka mau jadi seperti apa, dan memaknai bahwa kesalahan itu adalah suatu proses belajar. Gitu. Dimana nanti tujuannya itu tadi motivasi intrinsik. Ya. Nah, ciri restitusi ini nanti mungkin bisa dipelajari ya. Kalau awal ini secara teori aja, nanti kita praktekannya, kita langsung ke praktekannya aja. Nanti ciri-cirinya itu bukan untuk menembus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Nah, itu restitusi. Jadi bukan hukuman untuk menebus suatu kesalahan, tapi gimana anak bisa belajar dari kesalahan, termasuk kita. Nah, ini sebenarnya kalau saya pahami ya, nggak hanya kita terapkan di anak didik kita, tapi di diri kita, anak kita, dan orang-orang di sekitar kita. Karena kita yang dewasa aja kan ya melakukan kesalahan juga loh. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Terus restitusi itu tawaran bukan paksaan. Nah, dan seterusnya. Nah, untuk menjalankan restitusi, langkah yang pertama yaitu dengan menjalankan atau membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Ini saya tunjukkan di sini keyakinan kelas karena yang mau kita praktekkan, yang mau kita jalankan adalah di lingkup kelas. Ya, di lingkup kelas. Kita sebagai bapak ibu guru yang akan kita jalankan nanti di lingkup kelas. Kalau kita di rumah ya kita bisa buat dengan keluarga kita keyakinan rumah kita. Ya, kita mau menjadi seperti apa, mau menjadikan sekolah ini seperti apa. Nah, keyakinan kelas itu sama atau tidak dengan kesepakatan kelas? Sama tidak dengan peraturan? Peraturan, kalau dari peraturan dulu, peraturan kelas dengan kesepakatan kelas sama atau beda? Bedanya di mana? Peraturan kelas, menurut saya kalau peraturan itu juga kesepakatan itu juga bersama. Sip. Ada yang punya pendapat lain? Ada yang punya pendapat lain? Ya. Jadi peraturan itu hanya satu arah. Kalau di kelas berarti peraturan itu yang buat gurunya saja, murid tidak dilibatkan. Tapi kalau kesepakatan kelas dibuat bersama-sama. Lalu dengan keyakinan kelas, kalau ada kesepakatan kelas, ada keyakinan kelas, yang mana ini? Semangat saya ya. Kalau kesepakatan itu kan dibuatnya kalau peraturan itu satu arah, dari misalnya dari guru untuk siswa. Kalau kesepakatan itu dibuat bersama-sama antara guru dengan siswa. Sementara perbedaan dengan keyakinan itu sudah bukan dengan kalimat yang peraturan seperti kalimat negatif kayak jangan berlarian di dalam kelas, tapi lebih ke kalimat-kalimat positif seperti duduk, tenang, memperhatikan ketika Bapak Ibu menjelaskan seperti itu. Sip, just ini. Kalau punya murid seperti Risma senang bu guru ya. Ada yang punya pendapat lain?
yang kemarin-kemarin saya juga baru sampai di kesepakatan, tidak apa-apa, itu kita namanya berproses ya. Kita masih membuat kesepakatan aja lalu kita tempel sudah. Nah tapi ternyata untuk menuju ke disiplin positif itu nanti harus sampai kepada keyakinan. Karena di sini keyakinan itu ada nilai-nilai keselamatan dan kesehatan yang mau dicapai. Jadi kalau kesepakatan itu hanya sekedar ya kita sepakat mau apa. Nah jadinya setelah sepakat keyakinan apa yang mau kita yakini, yang mau kita budayakan di sekolah kita. Ya. Mau praktek ya, kita praktek ya, kita coba ya. Kita buat nanti satu nilai aja. Oke. Kita praktekkan langkah membuat keyakinan kelas. Ya. Yang pertama adalah dengan membuat curah pendapat. Nah, langkah pertama melakukan keyakinan kelas, membentuk keyakinan kelas adalah dengan curah pendapat. Baik, kita praktek ya. Nah, contohnya, yuk kita curah pendapat. Ibarat kita bayangkan ini adalah kelas. Kita bayangkan ini ada kelas. Anak-anak pengen kelas, ini kalau sama anak-anak gitu ya. Bapak Ibu pengen kelas ini nanti seperti apa? Yuk kita curah pendapat. Saya apa namanya? Saya bagi sticky note ya. Silakan dituliskan apapun yang pengen atau peraturan yang mau dilakukan di kelas. Nah, kita ke tahap pertama. Apa aja? Satu aja. Apa satu peraturan aja? Silakan dituliskan satu peraturan saja yang ingin ya boleh ditempelkan di sini. Kita langsung praktek ya, kita membuat keyakinan kelas. Ini langkah pertama dengan curah pendapat. Yang sudah boleh dituliskan di depan. Oke, baik. Nah ini nanti Bapak Ibu bisa praktekkan di kelas ya. Biasanya kalau kita membuat kesepakatan kelas kita bisa hanya sampai di tahap ini ya. Kita mau ngapain nih? Oh ya sudah, kesepakatannya ini, gitu ya. Kita sampai di tahap ini. Ya, sambil menunggu. Langkah selanjutnya adalah dari curah pendapat yang dilakukan, kita akan mencoba mencermati, ya. Karena tadi keyakinan kelas itu nanti harus dalam bentuk kalimat positif. Kenapa kok harus positif? Karena sistem kerja otak kita, apalagi sistem kerja anak itu mengarah ke yang atau meresponnya itu adalah merespon kalimat positif, bukan kalimat negatif. Nah, oleh karenanya supaya efektif, maka kita harus mencermati, mengubah kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat positif. Ini ada yang pertama, dalam pembelajaran dibikin seru. Positif atau negatif? Sudah positif ya. Boleh makan tapi jangan makan nasi. Boleh makan tapi jangan makan nasi. Positif atau negatif?
ada negatifnya. Kita ubah kalimat positifnya bagaimana? Boleh makan selain nasi. Nah, berarti kita ubah di sini boleh makan selain nasi. Yang sudah positif tempel di sini. Terus tenang dan menyenangkan, berarti sudah positif ya. Oke. Terus kelas yang kondusif, bersih, rapi dan menyenangkan, positif juga. Suasana happy, positif. Suasana kelas yang nyaman dan bersih, berarti positif. Memperhatikan guru saat menjelaskan, positif. Jangan terlalu pendiam. Nah, ini positif atau negatif? Negatif. Positifnya apa ini? Berpartisipasi aktif. Berpartisipasi aktif. Oke. Masuk kelas tepat waktu, positif ya. Dalam pembelajaran dibikin seru. Tadi. Nah, seperti ini. Setelah diadakan curah pendapat, dicermati, digali bersama-sama, kemudian dikelompokkan mana yang kalimat positif, mana yang kalimat negatif. Nah, setelah dibuat kalimat sudah semuanya kalimat positif, lalu kita apa? Yang selanjutnya kita tentukan nilai-nilai kebajikan dari peraturan-peraturan yang tadi dipingini atau dibuat. Contohnya, masuk kelas tepat waktu, berarti nilai kebajikannya apa? Disiplin. Jadi misalnya nanti sudah disiapkan, saya tuliskan di sini aja ya untuk mempercepat. Jadi nanti di sini nilai kebajikannya. Kita di sini dulu. Masuk kelas tepat waktu, berarti yang tadi apa? Berpartisipasi aktif, berarti nilainya apa itu? Aktif ya. Kelas yang kondusif, bersih, rapi dan menyenangkan. Kira-kira nilai kebajikannya apa? Apa? Kondusif. Nilainya yang mau ditanamkan, nilai-nilai kebajikannya dengan menciptakan kelas yang kondusif, bersih, rapi, menyenangkan. Berarti itu memiliki nilai apa? Bahagia, damai ya. Bisa masuk ke damai atau tidak? Bisa ya. Nah, ini berarti nilai damai. Tenang dan menyenangkan, sama ya berarti ya. Damai. Dalam pembelajaran dibikin seru, berarti nilai pembelajaran dibikin seru. Nilai semangat. Yang lebih spesifik lagi apa mungkin? Nilai apa? Gembira. Yang bahagia tadi ya. Mungkin kalau ini lebih ke yang bahagianya ya. Seru, kreatif. Mendekati kemana? Yang seru. Dibikin seru. Seru, menyenangkan. Tapi sebenarnya di sini menyenangkan juga ya. Tapi di sini tadi ada bersih, rapi, ya. Atau ini mungkin yang bahagianya, bahagia ya, nilai bahagia. Suasana happy, wah ini udah jelas, bahagia. Suasana kelas yang nyaman dan bersih, tadi ada sudah, berarti di damai. Memperhatikan guru saat menjelaskan, nilai apa ini? Memperhatikan guru saat menjelaskan, nilai lebih kemana? Kita memperhatikan seseorang itu karena kita apa?
hormat atau menghargai ya, lebih ke menghargai ya. Berarti ini nilai menghargai. Dalam pembelajaran dibikin seru, berarti sama kayak tadi, bahagia. Nah, berarti di sini kita ada nilai apa yang mau kita sepakati? Ada disiplin, terus damai, proaktif, bahagia, terus oh ini tadi boleh makan selain nasi. Apa ini berarti? Nilai apa? Nilai konsekuensi, nilai kebajikannya. Ketika kita berarti bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, atau kalau seperti ini. Oh, kalau pembelajaran ya nggak makan nasi, nasinya nanti kalau pas istirahat misalnya gitu. Tata tertib, disiplin ya, bisa masuk ke situ enggak? Disiplin, karena melakukan sesuatu pada tempatnya. Berarti ini tadi disiplin ya, berarti sudah masuk nih. Nah, terus ada menghargai. Menghargai, terus bahagianya sudah. Nah, berarti dari peraturan yang tadi kita buat, yang dari hasil curah pendapat, terus kita telaah lebih jauh lagi, itu ada nilai-nilai yang akan kita jalankan. Nah, ini sudah kesepakatan kelas kita. Ini baru kesepakatan ya, ini kesepakatannya. Nah, ini udah menuju ke keyakinannya. Oh, berarti kelas kita pada tahun pelajaran ini kita akan memiliki kelas atau akan menjalankan nilai disiplin, damai, aktif, bahagia, menghargai. Itu nilai-nilai yang akan kita capai. Lalu setelah tahap ini, kalau kemarin di kelas saya itu anak-anak saya minta berdiskusi, saya bagi masing-masing satu nilai, beberapa kelompok itu untuk mendiskusikan ya. Kita buat dengan namanya tabel T. Tabel T itu adalah tabel di sini tampak, sini tidak tampak. Contoh kita ambil satu nilai, kita ambil disiplin. Ini besok Bapak Ibu bisa menerapkan di kelasnya, anak-anak pasti akan muncul ide banyak sekali. Ya, disiplin, yang dipengen ini apa tuh yang tampak itu? Tadi kan disiplin sudah ada itu, datang tepat waktu. Berarti kalau tidak tampaknya itu apa? Berarti kalau misalnya tidak disiplinnya itu seperti apa? Sering datang terlambat. Nah, ini dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Nanti masing-masing nilai dibuat seperti ini. Satu kelompok dibagi satu misalnya. Ya. Nah, ini kemudian dibuat. Oh, berarti kita kalau mau menjalankan nilai disiplin itu kita harus datang tepat waktu. Berarti kalau misalnya saya datang terlambat, saya bagaimana? Oh, berarti saya bukan orang disiplin. Dan nanti itu akan berkembang. Jadi nanti tidak hanya sampai di sini. Nah, setelah nanti nilai kebajikan ini kita sepakati, kita yakini, kita jadikan keyakinan kelas. Kemudian kita lakukan dengan tabel T ini. Sebenarnya ada satu lagi tabel Y. Yang nanti Y itu ada secara kedengarannya seperti apa gitu. Tapi kita lakukan salah satu dulu, yang tabel T. Nah, ini nanti bisa boleh makan selain nasi. Oh, berarti di sini makan nasi ketika pembelajaran. Oh, berarti kalau aku makan nasi itu aku berarti termasuk yang tidak disiplin. Nanti anak-anak akan menyadari itu. Nah, ini keyakinan kelas. Nah, setelah di tahap ini kita buat, ini kalau di sini karena di papan tulis ya,
kita buat di plano atau kita print, kita cetak, kita tempelkan di kelas kita supaya anak-anak itu bisa melihat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Gitu. Ya. Ada pertanyaan untuk tahap ini? Belum, sudah jelas ya. Nah, ini langkah pertama untuk menjalankan disiplin positif. Langkah kedua ya, kalau tadi kan ke paradigma, kita memahami teorinya, kita paham dengan dasarnya dulu. Ini action yang selanjutnya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah kita memposisikan diri. Nah, dalam teori ada 5 posisi kontrol. Tadi yang berhak mengontrol itu ada diri kita ya. Tapi karena kita guru, tadi kan gimana caranya supaya anak itu bisa atau mau mengikuti apa yang diarahkan atau yang diyakini. Nah, ada 5 posisi kontrol di sini. Yang pertama sebagai penghukum. Nah, di sini seseorang berarti menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ini adalah posisi kontrol yang paling rendah. Mungkin dulu pengalaman di sekolah pernah dihukum? Pernah? Oh iya. Dihukum apa? Terus dihukumnya apa? Suruh maju ke depan. Ya. Kalau saya jujur, kebetulan saya itu orangnya terlalu lempeng, paling takut kalau dihukum. Jadi terlambat juga belum pernah. Ya. Jadi di sini guru sebagai penghukum. Biasanya misalnya, kenapa kok kamu terlambat? Ya, kamu hari ini datang terlambat. Sekarang lari keliling lapangan. Nah, langsung seperti itu. Berarti posisi kita adalah posisi kontrol kita sebagai penghukum. Kemudian posisi yang selanjutnya adalah membuat merasa bersalah. Nah, di sini posisi yang kedua ini naik level nih. Sudah nggak menghukum lagi. Tapi bagaimana? Kamu kenapa sih nak kok melakukan itu? Kamu nggak kasihan sama ibu? Kenapa sih kamu melakukan kesalahan itu? Ibu capek loh. Nah, dia jadi merasa bersalah. Kamu gak kasihan sama orang tua kamu kalau kamu melakukan kesalahan itu. Nah, itu contoh perilaku-perilaku atau perkataan-perkataan yang dilakukan ketika seseorang berada di posisi pembuat merasa bersalah. Nah, nanti kita merefleksikan diri ya. Kira-kira kita sudah menjadi guru di posisi yang mana? Naik level lagi, kita di posisi teman. Ya, posisi teman ini karena ya kayak teman ya, kita memposisikan murid kita kayak teman, tidak menyakiti, tidak menghukum, tapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Contohnya gini, misalnya ada seorang guru sedang menggantikan di kelas lain. Ayolah nak, tolong tertib, kasih nanti Bota ini loh, Bota dihukum cuma berkepala lo kalau kalian gak tertib. Nanti Bota yang ditegur loh, bisa ya? Atau misalnya kalau ada dapat hukuman, Nana, gak apa-apa, nanti Bota bantu, kamu melakukan kesalahan gak apa-apa, nanti Bota bantu untuk menyelesaikan. Nah, itu sebagai posisi teman. Teman, kayak sama teman kita. Nah, kemudian naik level lagi, level yang keempat, yaitu posisi sebagai pemantau. Posisi sebagai pemantau itu begini. Misalnya ada anak yang melakukan kesalahan. Kenapa kamu melanggar ini? Begini Pak. Konsekuensinya apa? Yaudah jalankan. Sudah, itu pemantau. Misalnya kamu nggak mengerjakan tugas, konsekuensinya apa?
Kesepakatan kelasnya apa? Keyakinannya apa? Oh, belum punya keyakinan kalau posisi pemantau ya. Tapi lebih ke peraturannya apa? Kesepakatan yang kita buat apa? Kamu tahu konsekuensinya? Ya, konsekuensinya saya tidak ikut pelajaran. Ya sudah, laksanakan. Ketika datang terlambat misalnya, kamu datang terlambat, tahu konsekuensinya? Tahu Pak, saya nggak boleh masuk ke kelas sampai jam pertama selesai. Ya sudah, laksanakan. Itu memantau. Hanya memantau si anak tersebut sudah sesuai dengan peraturan atau belum. Nah, posisi yang terakhir inilah posisi yang diharapkan ketika kita mau menjalankan posisi atau menjalankan disiplin positif, budaya positif. Posisi yang terakhir yaitu manajer. Apa itu posisi manajer? Posisi manajer itu di mana guru bisa berbuat sesuatu bersama-sama dengan murid dan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Itu posisi manajer. Ya. Nah, di sini kita diharapkan tidak hanya memantau, tapi memastikan murid nanti bisa sadar, bisa mempertanggungjawabkan perilakunya dan menemukan solusi. Tadi prinsip dari restitusi adalah murid bisa problem solving. Nah, nanti di manajer kita posisinya seperti itu, gimana mendukung murid untuk bisa mempertanggungjawabkan dan mencari solusi dari permasalahannya. Nah, sebelum kesini untuk menjalankan restitusi tadi, karena kita mau menjalankan restitusi sebagai budaya positif, posisi kita harus nanti sebagai manajer. Lalu bagaimana cara melakukannya? Cara melakukannya adalah nanti dengan kita menjalankan tahap-tahap segitiga restitusi. Kalau tadi restitusinya sudah ya. Nah, ini kita menjalankan tahap-tahap segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi itu sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntut murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Prosesnya dialog, kolaboratif. Jadi bukan hanya dari sisi kita, tapi kita juga mengajak anak kita untuk bersama-sama problem solving. Nah, tadi rekamannya ini, langkahnya kita harus membuat ini dulu, keyakinan kelas. Jadi ketika ada anak yang melanggar, ada anak yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita menyelesaikannya dengan segitiga restitusi ini. Apa itu segitiga restitusi seperti apa? Nah, ini langkahnya. Langkah yang pertama adalah dari yang bawah, menstabilkan identitas. Kita tadi percaya bahwa teori kontrol ya, seseorang melakukan sesuatu itu pasti punya tujuan. Nah, kita stabilkan di sini. Tujuanmu apa, Tona? Alasanmu apa? Seperti tadi berantem. Kenapa kok berantem? Ya, kemarin saya ada kasus nanti ada sedikit, nanti saya playkan sedikit contohnya ya. Saya melakukan segitiga restitusi. Ada anak saya yang dia itu punya kebiasaan membuang sampahnya di laci. Saya mengingatkannya sudah berkali-kali. Itu jadi masalah tidak? Masalah. Kelasnya kotor. Selalu naruh sampah di laci, sampah bungkus makanan, sampah kap, sampah apapun masuk ke laci. Ya. Nah, di sini saya stabilkan identitasnya. Kenapa melakukan itu? Ternyata dia sering lupa. Punya kebiasaan lupa. Ya. Nah, setelah itu kita memvalidasi tindakan yang salah. Nah, kita validasi, oh itu tuh perbuatan yang salah, tapi nggak apa-apa membuat kesalahan. Kita juga pernah kok berbuat salah. Nah, gitu. Terus kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, makanya itu. Nah, ini menstabilkan identitas itu untuk mengubah identitas anak dari orang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang
untuk waktunya karena ada beberapa hal yang ingin Bu Okta konfirmasi. Nah, Mbak Lita, beberapa waktu yang lalu Bu Okta membantu teman-teman kelas piket kelas. Nah, ketika Bu Okta menyapu, itu Bu Okta menemukan ada sampah kertas di dalam laci dan sampah bungkus makanan di atas meja. Dan itu setelah dicek mejanya Mbak Lita. Nah, apakah benar itu yang melakukan Mbak Lita? Benar, Seberapa sering Mbak Lita melakukan itu? sering tapi tidak setiap hari. Oh gitu. Untuk bungkus makanan. Tapi kalau kertas mungkin bisa setiap hari karena saya suka mencabut kertas, habis itu digambar. Kalau kecoret sedikit atau lainnya saya remas, itu saya masukkan ke loker. Mengapa Mbak Lita melakukan itu dan mengapa sampai sampahnya numpuk banyak seperti itu? Lupa membuangnya. Kalau untuk sampah makanan juga lupa membuang. Iya. Oh gitu ya. Kan memang seharusnya dibuangnya ketika istirahat ya atau ketika pulang. Ya, baik Mbak Lita, wajar sebagai manusia memiliki sifat lupa. Bu Okta juga pernah lupa. Bu Okta juga pernah melakukan kesalahan yang sama, yaitu lupa. Namun, coba Mbak Lita kita pikirkan bersama-sama. Kalau sifat lupa ini atau kita menjadi pelupa ya berarti ya, apalagi tentang membuang sampah, kita biarkan terus-menerus ya. Kita yaudah biarin lupa aja, wajar sebagai manusia misalnya gitu. Kira-kira nanti akan menimbulkan masalah atau tidak? Iya. Apa yang masalah yang ditimbulkan? Kelas menjadi kotor dan adik-adik saya jangan menjadi pemalas. Berarti bisa menyadari itu ya. Nanti Mbak Lita menjadi pemalas, malas buang sampah. Kelasnya juga jadi kotor. Nah, berkaitan dengan itu, Mbak Lita masih ingat tentang keyakinan kelas yang pernah kita sepakati? Masih? Oh iya. Kira-kira menurut Mbak Lita, apa yang sudah Mbak Lita lakukan itu sudah sesuai atau belum dengan keyakinan kelas kita? Belum sesuai ya? Yang mana yang belum sesuai? Bersih, nyaman, damai. Iya, kita berarti Mbak Lita masih ingat ya kalau kita pernah sepakat untuk menciptakan kelas yang bersih, nyaman, dan damai. Nah, kalau misalnya ada sampah, berarti kelasnya jadi bagaimana? Jadi kotor. Iya, berarti melanggar keyakinan kelas kita ya? Iya, kelasnya jadi kotor. Padahal kita bercita-cita punya kelas yang bersih. Nah, karena Mbak Lita sudah tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita atau melakukan hal yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita, untuk kedepannya supaya keyakinan kelas kita tetap terwujud, apa yang ingin Mbak Lita lakukan? Kalau untuk sampah, kalau setelah jajan langsung dibuang. Lalu Untuk kertas, membawa buku khusus untuk menggambar. baik, oke. Nanti Mbak Lita berarti akan membawa buku khusus untuk menggambar supaya tidak merobek-robek kertas lagi. Kemudian akan membuang sampah ketika setelah jajan, jadi tidak lagi dibawa ke kelas ya. Nah, untuk membawa buku catatannya akan dimulai kapan? Besok? Oke, siap. Biar besok tidak nyampah lagi ya. Lalu untuk ketika setelah jajan membuang sampah di tempatnya, kalau misalnya Mbak Lita kok nanti lupa lagi, ada tidak teman yang nanti bisa mengingatkan Mbak Lita untuk membuang sampah di tempat sampah? Ada. Siapa itu? Ini. Oh, sama Mbak Indi. Baik, nanti Bu Okta juga tak bilang sama Mbak Indi ya, kalau nanti minta tolong bantuannya untuk mengingatkan Mbak Lita kalau Mbak Lita lupa membuang sampah di tempat sampah. Insya Allah tidak lupa. Oke, siap. Baik. Terima kasih Mbak Lita. Berarti Mbak Lita sudah sadar ya, dan besok bisa lebih baik lagi, tidak lagi menyampah di kelas. Gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Lita untuk waktunya. Setelah ini boleh kembali ke kelas.
Terima kasih Kak. Siap, tos dulu. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita mau bersama-sama membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu? Apa Mbak? Suatu keyakinan kelas dari Sesuatu keinginan kelas yang ingin diwujudkan. Ada yang punya pendapat lain? Tidak. Pertanyaan selanjutnya, oke, Bapak belum mau menyampaikan benar atau salah ya, tapi Bapak pengen menggali dulu. Apa perbedaan peraturan dengan keyakinan kelas? Yuk, ada yang tahu? Peraturan dengan keyakinan kelas bedanya apa? Bisa? Apa perbedaannya peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Kalau peraturan itu bagaimana? Apa Mbak Hara? Kalau peraturan dibuat oleh guru, ya. Tapi kalau keyakinan kelas ya dibuat oleh murid atau dibuat kita semuanya, murid dan juga guru. Ya. Jadi peraturan itu searah. Misalnya Bota yang membuat, kalian ya melaksanakan. Tapi kalau keyakinan kelas kita buat bersama-sama, lalu kita yakini bersama-sama, nanti kita laksanakan bersama-sama. Ya. Yang selanjutnya, ya. Menurut kalian, dengan sudah tahu peraturan dan juga keyakinan, perbedaannya peraturan dan keyakinan, ya. Untuk selanjutnya menurut kalian, kira-kira kita menjalaninya akan lebih enak menjalani peraturan kelas atau keyakinan kelas ya? Keyakinan kelas. Ya, oleh karenanya saat ini kita akan membuat keyakinan kelas. Lalu, mengapa kok harus dibuat keyakinan kelas? Kenapa? Agar kelas menjadi tertib, ya. Apalagi? Agar kelas selalu terjaga. Apalagi? Agar kelas menjadi mandiri. Nah, maksudnya murid-muridnya jadi mandiri ya. Hebat. Ada lagi? Semua murid bisa disiplin, betul semuanya. Jadi intinya supaya kita bisa disiplin yang lahir dari dalam dirinya sendiri. Seperti kata Mas Tara tadi, nanti disiplinnya bisa secara mandiri, tanpa diminta Bu Ota, tanpa disuruh oleh siapapun. Anak-anak bisa menjalankan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang baik secara mandiri. Jadi nanti di keyakinan kelas itu tujuannya adalah untuk membiasakan kita berlaku atau bersikap menanamkan nilai-nilai yang baik, atau nanti dikenalnya dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, nanti kita akan membahas itu juga, ya. Di keyakinan kelas itu nanti kita untuk
Selamat pagi Mas Elo, selamat pagi Mas Fadil. Pagi Bu. Ya, ini tadi kok kita dapat paparan dari teman-teman, katanya Mas Elo dan Mas Fadil berantem di kelas. Betul itu? Nah, Kenapa ya berantem? Siapa yang mau cerita dulu? Gimana? Berantemnya kenapa? tadi kan Pak Ibu bilang sama aku bilang Desil kamu tak gimana telepon ya Allah lupa kan Bu. Pas itu numpang gitu bilang kayak dia orang mainan ya kan nggak kenal ya pasti nggak nolong padahal aku cuma ukur apa lupa sama aku gimana terus udah tak taruh mejanya. Terus ditaruh lagi. Ada buat mainan. Enggak, aku cuma tak ambil tak jajarin sini udah tak taruh. Mas Fadil itu. Terus yang dorong Fadil itu karena kamu Aku udah lupa karena apa dulu pam dua. pam itu yang itu ulang-ulang terus Iya. itu dari pam. Ada lagi yang mau diceritakan? Tidak ada. Fadil, mungkin ada yang mau diceritakan kalau dari segi Mas Fadil kenapa kok jadi berantem? Terus nggak mau mengakui kalau bermain trikot. Terus akhirnya berantem. Mana teman-teman? Oh, ya dorong-dorongan tapi Iya, udah gitu. Oh gitu. Ada yang lupa nggak? enggak. Enggak ada, alhamdulillah. Ya, berarti ini kalau dari Fadil sama dari Selo akar masalahnya apa ini berarti? Adanya kesalahpahaman. Jadi yang dimaksud Selo A ternyata yang diterima Fadil B, jadi enggak klop. Ya. Nah, kesalahpahaman itu wajar terjadi. Tuh, tapi juga sering salah paham dengan teman, sering salah paham dengan seseorang. Namun, coba Bapak mau tanya, apakah setiap kesalahpahaman itu harus diselesaikan dengan berantem? Tidak. Kira-kira kalau diselesaikan dengan berantem seperti yang kalian lakukan, itu merugikan atau tidak? Ya, Merugikan siapa? sekali. Ya, merugikan diri sendiri ya. Padahal kalau misalnya tidak dengan berantem, bisa nggak diselesaikannya dengan masalah lain, dengan cara lain masalahnya? Bisa Dengan cara apa menyelesaikannya? membicarakan, berbicara dengan baik. Iya, bisa dibicarakan baik-baik ya. Tapi tadi yang muncul apa dulu? Yang muncul emosi. Emosi dulu. Nah itu ternyata itu jadi merugikan diri sendiri. Ya, nah Mas Elo sama Mas Fadil masih ingat sama keyakinan kelas yang pernah kita sepakati? Pernah. Masih ingat? Ya. Nah, perbuatannya Mas Elo dan Mas Fadil ini kira-kira sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas yang kita sepakati? Belum. Keyakinan yang mana? Yang damai. Iya, kita pernah sepakat keyakinan kelas yang bagaimana? Damai. Damai. Tapi ketika kalian berantem, jadi damai atau tidak? Tidak. Tidak, karena itu jadi menimbulkan permusuhan. Gitu? Ya. Nah, Mas Elo sama Fadil masih pengen menegakkan, mewujudkan keyakinan kelas kita atau tidak? Masih pengen. Ya. Apa yang pengen Mas Elo dan Mas Fadil lakukan untuk memperbaiki apa yang sudah dilakukan? Meminta maaf dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Meminta maaf kepada siapa? Pada Mas Elo? Ya, kalau aku meminta maaf kepada Fadil, Bu Uta, dan aku tidak mengulangi lagi apa mainan hari orang. Terus besok kalau ada kesalahpahaman lagi, kalian akan bagaimana? Dibicarakan baik-baik. Bisa gitu, bicarakan dengan baik-baik. Selain itu apa lagi biar tidak muncul kesalahpahaman? Biar tadi persepsinya Selo nggak A, ternyata Fadil B, biar nggak seperti itu bagaimana? Apa yang mau dilakukan? Membuktikan
yang dikatakan seperti itu lah. Cross check dulu ya. Terus kemudian yang lainnya kita juga harus saling menghargai apa pendapatnya apa dari yang disampaikan oleh pemenang. Tidak menerima dengan emosi seperti tadi. Ya. Jadi kita hargai keputusan kalian untuk saling minta maaf. Berarti ini bisa saling memaafkan. Ya, Coba kita pengen lihat dan saling memaafkan. ya kalau tapi yang bilang Jadi bisa nggak nanti lagi ya, supaya kelas kita apa pagi itu. jangan. Nah, baik, terima kasih Mas Fadil sama Mas Selo buat introduction-nya. Semoga Mas Fadil dan Mas Selo nanti juga yang menjadi pionir penegak kedamaian di kelas. Ya, Ya, jadi kalau ada teman ini kan Mas Fadil sama Mas Selo sudah punya pengalaman. Nanti kalau ada teman yang selisih paham, bisa juga ya menasihati teman yang lain. Ya, baik, terima kasih Mas Fadil dan Mas Selo. Setelah ini boleh kembali bermain dengan teman-teman. Tetapi mengenai disiplin positif dan budaya positif, insya Allah kalau misalnya kita bisa terapkan, kita bisa mengubah posisi kita, ya, itu akan menjadi sebuah budaya positif yang sangat baik. Dan nanti anak-anak tidak lagi ada anak-anak yang pendendam dengan gurunya, terus bisa menjalankan nilai-nilai kebajikan yang kita yakin. Gitu. Nah, mungkin sebelum ke sesi terakhir, kalau dari refleksi tadi, Bapak Ibu di sini dari 5 posisi kontrol di posisi mana? Berubah-ubah, ya. Kalau saya masih di posisi paling tinggi levelnya itu baru naik levelnya baru sebentar untuk level manager ya. Sebelumnya masih yang pemantau, paling pol tuh di posisi itu. Dulunya malah di posisi penghukum dan membuat rasa bersalah paling sering ya. Paling sering itu adalah membuat rasa bersalah gitu. Jadi merasa bersalah gitu. Sekarang saya yang jadi merasa bersalah. Ya. Nah, nanti bisa direfleksikan sendiri posisinya di mana. Dan tidak apa-apa masih di level, mungkin masih di posisi penghukum, tidak apa-apa. Kita memang tidak bisa langsung berubah ke posisi manajer. Tapi dengan mengetahui ilmu ini, insya Allah kita bareng-bareng yuk kita bisa menuju ke level manajer untuk bisa mengkomunikasikan, ya, memvalidasi, menguatkan kembali keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai kebajikan yang kita yakin. Gitu ya Bapak Ibu. Ya. Sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin ada yang mau disampaikan, tidak pertanyaan juga tidak apa-apa, mungkin semacam refleksi. Kira-kira setelah saya memaparkan ini, apa yang Bapak Ibu rasakan dan apa yang jadi kedepannya itu mau seperti apa? Mungkin salah satu mungkin. Dari ya. Sedikit itu tadi kan disampaikan bahwa kita memberikan reward itu juga sebagai salah satu bentuk hukuman kepada kita anak. Tapi apakah reward itu sama sekali tidak diperbolehkan? Karena ya memang dengan disiplin positif memang kita harus menyadarkan dari dalam diri sendiri. Tapi kan bukan bermakna reward dalam pandangan saya ya Bu, reward itu ya memang untuk memotivasi anak dan yang bukan dengan nominal yang besar, bukan dengan hal-hal yang besar, dengan hal-hal yang kecil, semisal reward seperti yang sudah selesai
sebelum waktu habis boleh istirahat dulu, apakah itu juga sebagai bentuk hukuman? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Itu juga dulu yang menjadi pertanyaan saya yang ketika mempelajari modul ini. Tapi kebetulan ketika di elaborasi pemahaman itu saya tidak dapat jatah pertanyaan saya dijawab. Tapi secara keseluruhan gitu ya, saya pahami, kemudian saya kombinasikan, saya kaitkan dengan teori-teori dari parenting. Pertama yang paling mengenai di sini adalah pendapatnya dari Bu Irawati tadi ya, yang mengenai ayo marah, gimana sih kita mengelola memanajemen anak kita seperti itu ya. Memang kalau di teori disiplin positif itu hukum pemberian reward itu menjadi hukuman. Ya. Reward penghargaan sebagai hukuman. Nah ini ketika kita mau berubah ya, ketika kita mau berubah itu memang tidak bisa berubah yang langsung 100%. Okay. Selama ini mungkin kita terbiasa dengan reward, terbiasa dengan hukuman, sehingga mungkin kalau kita mau menghilangkan 100% itu tidak bisa. Di sini bukan berarti sama sekali tidak boleh, tidak. Itu idealnya. Kita mau menuju ke sana, ya. Kita mau menumbuhkan motivasi intrinsik, tapi itu bertahap. Jadi kalau misalnya memang kita sesuaikan dengan tahapan anak didik kita juga, kita sesuaikan dengan kebutuhan peserta didik kita. Mungkin peserta didik kita memang ada yang butuh pengakuan dari kemampuannya tadi, butuh penguasaannya, dia punya kebutuhan penguasaan, harus kita penuhi. Dia pengen diakui akan karyanya, jadi dia memang masih membutuhkan reward. Tidak ada salahnya menurut saya. Namun yang perlu kita tanamkan, yang perlu kita pegang adalah jangan jadikan reward itu sebagai tujuan utama. Nah, harus kita mulai hilangkan, harus mulai kita tanamkan dalam anak didik kita supaya nanti bisa tumbuh motivasi intrinsiknya. Dan budaya ini tidak bisa juga. Ini kan memang budaya itu berjalan terus menerus ya, mulai dari anak ketika di kelas 1, 2, 3 sampai kemudian sampai di kelas 6. Oleh karenanya mungkin untuk saat ini masih tidak apa-apa, tapi dengan tahu ini maka kedepannya bisa kita ubah mulai dari sedikit-sedikit untuk mengurangi reward dan juga mengurangi hukuman, di mana kita membimbing anak didik kita untuk menumbuhkan motivasi intrinsik. Mungkin selain untuk saat ini, kalau misalnya kemarin kita memberikan reward dibuat aja gitu ya, bisa kita jelaskan kenapa kalau kita memberikan reward. Rewardnya itu karena apa? Yang pastinya kita kembalikan lagi sama nilai-nilainya ini, sehingga tidak kehilangan, tidak semata-mata seperti tadi. Oh, rewardnya itu karena kamu nilainya 100. Nah, nanti anak-anak melakukan segala macam cara untuk dapat nilai 100, malah bisa contek, bisa apa, dan seperti itu ya. Nah, jangan sampai nanti rewardnya itu menjadikan seperti itu. Harus kita tanamkan, kenapa kau dapat reward? Bahkan apresiasi itu kan juga sebuah reward. Ya, kita mengapresiasi anak didik kita, wah hebat, wah ini, itu kan juga reward. Nah, perlu kita perjelas kenapa kok kita memberikan reward dan kenapa kita memberikan apresiasi. Mungkin gitu kan. Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, kita berubah bersama ya. Bergerak bersama, kita Power Rangers nih. Jadi guru memang harus bisa semuanya. Gitu. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan, saya sampaikan terima kasih untuk waktunya, dan semoga apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua dan bisa kita terapkan di sekolah kita ini. Baik, demikian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Setelah menyelesaikan masalah saya merasa bahagia, tidak tertekan, dan termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arselio Samuel Asraf Ataraihan. Saya senang karena tadi saya sudah diselesaikan masalahnya. Nah, saya merasa senang karena saya bisa berubah menjadi lebih baik lagi dan saya termotivasi untuk mempererat damai kepada teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.